Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Isnaini dengan NIM 2310101146. Identifikasi masalah kesenjangan ekonomi yang ada di Indonesia dan tentukan solusi atau cara mengatasinya. Masalah kesenjangan ekonomi di Indonesia dapat diidentifikasi dari berbagai aspek. Yang pertama, ada kesenjangan pendapatan. Perbedaan besar pendapatan antara kelompok kaya dan miskin. Yang kedua, kesenjangan akses pendidikan. Keterbatasan akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat miskin. Yang ketiga, kesenjangan infrastruktur. Perbedaan infrastruktur antara daerah perkotaan dan pedesaan. Dan yang terakhir, ada kesenjangan lapangan kerja. Keterbatasan lapangan kerja yang layak di daerah tertentu. Solusi untuk mengatasi kesenjangan ekonomi yang ada di Indonesia adalah dengan yang pertama, ada peningkatan akses pendidikan. Pemerintah dapat meningkatkan akses pendidikan dengan beasiswa berkualitas melalui program beasiswa, pembangunan infrastruktur sekolah dan pelatihan guru. Yang kedua, pengembangan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan air di daerah pedesaan dapat meningkatkan aksesibilitas dan ekonomi lokal. Yang ketiga, program pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan keterampilan, koperasi, dan usaha mikro dapat membantu masyarakat miskin meningkatkan pendapatan. Yang keempat, kebijakan fiskal. Pemerintah dapat menerapkan kebijakan fiskal yang progresif seperti pajak yang lebih tinggi bagi kelompok kaya untuk mengurangi kesenjangan pendapatan. Dan yang terakhir, ada pengembangan ekonomi lokal. Mendukung pengembangan ekonomi lokal melalui promosi pariwisata, pengembangan industri kecil dan menengah, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan implementasi solusi-solusi tersebut, diharapkan kesenjangan ekonomi di Indonesia dapat berkurang dan masyarakat dapat menikmati pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Jelaskan kebijakan fiskal dan moneter yang saat ini diterapkan di Indonesia dan apakah tujuannya. Kebijakan fiskal dan moneter adalah dua instrumen penting dalam mengatur perekonomian Indonesia. Yang pertama, ada kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal di Indonesia diterapkan oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan, khususnya Badan Kebijakan Fiskal atau BKF. Tujuannya adalah untuk 1. Meningkatkan potensi SDM dan menurunkan angka pengangguran. Yang kedua, menjaga stabilitas harga. 3. Memacu pertumbuhan ekonomi negara. Yang ketiga, mendorong laju investasi. Yang keempat, ada mewujudkan keadilan sosial. Instrumen kebijakan fiskal meliputi 1. Pajak untuk mengatur daya beli masyarakat. 2. Pengeluaran belanja untuk menunjang program pemerintah. Yang ketiga, ada obligasi publik untuk membiayai anggaran pembangunan negara. Yang kedua, ada kebijakan moneter. Kebijakan moneter di Indonesia diterapkan oleh Bank Indonesia. Tujuannya adalah untuk 1. Mencapai stabilitas nilai rupiah. 2. Memelihara stabilitas sistem pembayaran. 3. Menjaga stabilitas sistem keuangan guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Bank Indonesia menggunakan kerangka kebijakan moneter Inflation Targeting Framework (ITF) yang berfokus pada pencapaian inflasi yang rendah dan stabil. Instrumen kebijakan moneter meliputi 1. Suku bunga untuk mengendalikan inflasi dan mempengaruhi aktivitas ekonomi. 2. Intervensi mata uang untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Dalam beberapa tahun terakhir, Bank Indonesia telah memperkuat kerangka ITF menjadi fleksibel ITF yang memungkinkan bank sentral untuk lebih fleksibel dalam merespon dinamika perekonomian dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Terima kasih.